Bismillahirrahmanirrahim. 9 macam puasa yang diharamkan dalam ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali melalui channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini dilancarkan rizkinya, disehatkan jasmaninya, dan dimasukkan surga. Sahabat beriman, puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Itu artinya puasa menjadi ibadah yang wajib dijalankan setiap muslim, terutama di bulan Ramadan. Namun, ada beberapa puasa yang diharamkan untuk dilakukan. Puasa adalah menahan hawa nafsu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Memang tidak semua puasa wajib dikerjakan. Ada puasa sunnah yang jika dikerjakan, kita mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, tidak akan mendapatkan dosa. Ternyata memang ada beberapa waktu puasa yang diharamkan. Lantas, kapan waktu puasa yang diharamkan dalam Islam? Simak video ini hingga selesai agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like-nya agar channel ini bisa berkembang sehingga memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Yang pertama, puasa Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di dunia setelah selama 1 bulan penuh menjalankan puasa. Puasa yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri ini merupakan puasa yang haram hukumnya. Meskipun tidak ada yang bisa dimakan, akan tetapi tetap tidak diperbolehkan puasa di hari itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya berpuasa di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Kedua, puasa hari raya Idul Adha. Idul Adha termasuk dalam 2 hari raya yang dilarang untuk berpuasa. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha. Perayaan itu dilakukan dengan cara melaksanakan sholat Id, dan umat muslim disunahkan untuk menyembelih hewan kurban serta menyantapnya. Dengan begitu, berpuasa di hari ini tidak menambah keimanan, justru berdosa. Ketiga, puasa hari Tasyrik. Puasa yang diharamkan selanjutnya adalah pada hari Tasyrik, yang jatuh dalam 3 hari berturut-turut sesudah Hari Raya Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzaifah agar mengelilingi kota Mina serta menyampaikan sesuatu, yaitu, janganlah kamu berpuasa pada hari ini, karena ia merupakan hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Keempat, puasa hari Jumat. Yang terlarang adalah berpuasa pada hari Jumat secara khusus. Namun jika ada sebab seperti bertepatan dengan hari Asyura atau hari Arafah, maka tidaklah terlarang. Dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah satu di antara kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika ia berpuasa pula pada hari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga terdapat hadis dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah khususkan malam Jumat dengan sholat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Janganlah pula khususkan hari Jumat dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Dari Juwairiyah bin Al-Harits radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuinya pada hari Jumat dan ia dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau bersabda,
"Apakah engkau berpuasa kemarin?" "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau ingin berpuasa besok?" tanya beliau lagi. "Tidak." "Tidak," jawabnya lagi. "Batalkan puasamu," kata Nabi SAW. Ia mendengar Qatadah Abu Ayyub mengatakan kepadanya bahwa Juwairiyah berkata bahwa ia membatalkan puasanya ketika Nabi SAW memerintahkan. Imam Nawawi mengatakan, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat secara bersendirian. Namun jika diikuti puasa sebelum atau sesudahnya atau bertepatan dengan kebiasaan puasa, seperti berpuasa nazar ketika sembuh dari sakit dan bertepatan dengan hari Jumat, maka tidaklah makruh. 5. Puasa hari Sabtu. Selain hari Jumat, hari Sabtu juga menjadi salah satu puasa yang diharamkan, sebab ini merupakan rutinitas orang Yahudi. Rasulullah juga melarang kita untuk melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan. Rasulullah juga melarang kita untuk melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berpuasa hari Sabtu, kecuali untuk puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. 6. Puasa hari Syak. Puasa hari Syak juga merupakan hari di mana puasa yang diharamkan untuk dilaksanakan. Hari Syak adalah tanggal 30 Sa'ban, hari dari penggenapan bulan Sa'ban karena hilal tidak terlihat, baik karena mendung atau karena cuaca yang kurang baik. Atas ketidakjelasan itulah dinamakan dengan Syak. Menurut syar'i umat muslim, itu merupakan hari larangan untuk berpuasa. Salah satu hadis yang menjadi dasar larangan puasa di hari Syak diriwayatkan dalam Bukhari dan Al-Hakim. Artinya, siapa yang puasa hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Berpuasa pada hari tersebut hanya diperbolehkan untuk mengqodok puasa Ramadan. Puasa di hari itu juga hanya diperbolehkan jika bertepatan dengan puasa Senin, Kamis, dan atau puasa Daud. 7. Puasa sepanjang tahun. Tidak ada anjurannya bagi umat Islam menjalankan puasa sepanjang tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seorang istri kalau ia berpuasa, sedangkan suaminya menyaksikan, yakni ada di rumah, melainkan dengan izin suaminya tersebut. Juga tidaklah dianggap sudah mendapat izin kalau ia dalam rumah suaminya itu, kecuali izin suaminya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari dua keterangan hadis di atas, maka tidak mungkin orang bisa berpuasa 1 tahun penuh. Akan tetapi, sebagai solusi, umat muslim dibolehkan untuk melakukan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, dan begitu pun seterusnya. Ini merupakan rukhsah atau keringanan terakhir yang ingin melakukan puasa secara terus-menerus. Dikenal juga sebagai hadis larangan berpuasa dar atau secara terus-menerus ditunjukkan untuk Abdullah bin Al-As, di mana pada riwayat Muslim disebutkan jika Abdullah bin Amr menjadi lemas sebab terbiasa melakukan puasa dar. Ia menyesal serta tidak ingin mengambil rukhsah serta hanya cukup melakukan puasa Daud saja. 8. Puasa wanita saat haid atau nifas. Salah satu puasa yang diharamkan selanjutnya adalah wanita sedang masa haid atau nifas. Bahkan hukum dari wanita yang menjalankan puasa pada saat sedang haid atau nifas adalah berdosa. Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana dijelaskan hadis, "Bukanlah salah seorang di antara mereka, kaum wanita, apabila menjalani masa haid, tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa." Para sahabat wanita menjawab, "Benar."
Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, wanita yang mengalami haid atau nifas juga harus mengganti puasa tersebut dengan puasa pada hari lainnya. 9. Puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Sampai saat ini, belum ada bukti bahwa puasa menyebabkan seseorang meninggal. Akan tetapi, ada beberapa kondisi kesehatan yang memang harus diwaspadai untuk berpuasa. Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Menjalankan puasa di waktu tersebut justru akan mendapat dosa karena tidak menjauhi larangannya. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.